Teman-teman, kalau mau cuci motor listrik, jangan asal nyuci. Bahaya loh teman-teman. Kalau mau tahu cara cucinya, saksikan dulu di episode ini. Teman-teman, sebelum saya nyuci, subscribe dulu dong. Bantu-bantu kita. Om Ibeng. Halo, Om Alfred. Tungguin dari tadi nih baru datang. Ngapain Om, buru-buru? Ini motornya baru lagi nih. Iya nih. Ini motor apa nih Om Alfred? Polytron Fox Air. Oh, Polytron si rubah. Fox Air ya? Iya. Ini kapan ngambilnya? Ini baru banget nih. Baru datang semingguan lah ya. Baru semingguan. Betul. Nah, ini kalau boleh tahu nih Om Alfred, belinya berapa sih Om Alfred? Wah, ini harganya sangat worth it banget ya, terjangkau banget dah. Harganya on the road ya, 13,5 juta. Kok bisa? Iya. Bukannya harganya harusnya 20 juta? 20, iya, subsidi 7 juta langsung. Dari langsung. Polytron. Seru loh ini motor. Nah, ini boleh tanya nih Om Alfred, ini kan motor baru nih gitu ya. Pernah dicuci nggak sih Om? Ngomong-ngomong gue mau nyoba cuci sekarang. Mau nyoba cuci? Boleh dong kita lihat. Boleh. Nah, masih bersih udah cuci aja. Ini karpetnya kotor, mesti cuci. Tapi biar kita tahu ya. Iya. Gimana sih cara cuci yang bener nih? Boleh. Bisa kasih tahu kita ya. sharing-sharing aja ya. Oke, siap. Saya lagi pakai kaos baru Silent Rider. Dari namanya sudah tahu dong, kita adalah pemakai kendaraan listrik. Bagus kan? Iya dong, kan? Betul. Lihat tuh. Nah, mantap kan? Mantap. Nih, bisa langsung beli lewat WA kita atau lewat Shopee. Kita kasih linknya di bawah. Ya, buruan. Karena ini limited edition. Nih Om Alfred, ini kan Om Alfred mau nyuci ya. Betul. Nah, apa sih yang pertama kali harus diperhatikan? Nah, teman-teman Iviolik, kita sekarang mau nyuci motor pertama yang ini sebuah motor baru, jadi tidak ada oprekan ya. Tapi kalau misalnya ada oprekan harus diperhatikan, terutama kabelnya dan segala macam. Oke, di sini kalau motor baru semuanya udah serba itu ya, maksudnya udah kedap lah, untuk kedap air udah pasti oke lah ya dari pabrikan baru. Nah, kita pertama sebelum nyuci, pertama harus buka jok dulu, kita cek dulu joknya. Lihat dalamnya ada apa. Ya, kita bukanya sekarang. Wih, ada charger. Nah, charger sebaiknya dikeluarkan dulu ya. Jadi jangan taruh di dalam nih kalau mau nyuci. Ya, supaya mencegah hal yang tidak mau ini. Terlalu rusak lagi. Oke. Ya, pokoknya barang-barang lain-lain juga betul, begitu ya. Betul. Nah, di sini kebetulan ada tools ya. Ya, obeng-obeng ini boleh taruh dalam, ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau keluarin juga nggak masalah, boleh keluarin. Dan saya saranin ya, di sini ini sebenarnya tidak boleh disiram air. Harus tahu ya, namanya juga jok. Nggak mungkin kita taruh air ke dalam lah gitu ya kan. Ada lubangnya nggak sih di situ Om? Sebenarnya juga ada lubangnya di sini. Di bautnya ada lubang dan di sini juga ada lubang ya. Nah ini dia. Di sini ada lubangnya nih. Ini bisa langsung ke dalam air, tapi di sini jadi ada pulau dong. Oh, jadi ada air menggenang gitu ya? Betul, ada air menggenang. Jangan ya. Sebaiknya kita jangan nyiram ke dalam. Paling kalau misalnya joknya kotor ya pakai kanebo, lap-lap aja lah. Ya, sudah oke dah. Oke. Terus kedua nih, yang paling penting di bawah jok bawah ini, yaitu adalah MCB-nya. MCB-nya harus dimatikan terlebih dahulu ya. Kita matiin dulu. Nah, setelah itu barulah aman cuci ya, tidak kena konslet. Ingat loh, 72 volt nggak main-main kalau kena air. Mindam plusnya kesentuh aja nyetrum. Dan teman-teman, sebelum itu udah MC matiin, kita pastikan tidak nyala ya. Kita nyalakan kunci kontaknya. Ini motornya berarti udah siap dicuci kan? Betul sekali. Nah, kalau begitu saya mau nanya nih, nyucinya harus bagaimana Om? Oke, pertama ya, syarat yang paling penting adalah tidak boleh pakai keran yang high pressure. Nih, contoh pakai ini nih paling aman nih, yang tidak ada kepala. Kalau mau pakai kepala pun itunya bautnya paling longgar supaya airnya nggak terlalu kenceng ya. Penting banget itu karena itu high pressure tuh bisa mengganggu hub motornya. Ntar malah sealsnya airnya bisa nembus lewat seal itu masuk dalam hub motor. Jadi karatan deh ya. Kalau misalkan ke tempat pencucian gitu ya, itu gimana tuh Om? Oke, ke tempat pencucian tetap juga mesti kasih tahu tukang cucinya jangan pakai pressure. Nih, sekarang saya peragain ya cara cuci ya, pakai keran ya, tidak pakai pressure. Bagian mana yang bisa disiram, bagian mana yang tidak boleh disiram ya. Sebenarnya yang bagian posisi bisa kena hujan itu boleh disiram semuanya. Sampai hub pun juga boleh disiram, tapi jangan difokuskan ke bagian lubang kabel ya, itu paling sangat penting. Oke, sekarang kita langsung cuci ya. Ini bagian depannya ya, bagian dashboardnya bisa dicuci langsung. Oke.
Dan kita sekarang langsung cuci bagian hubnya. Hubnya boleh agak kencang dikit ya, di luar jauh begini juga boleh. Oke. Bagian dalam pun juga boleh. Oke. Nah, biasanya teman-teman ya pada takut bagian displaynya. Sebenarnya motor baru atau motor yang biasa keluaran pabrik itu tidak ada oprekan. Biasanya bagian display ini sudah kedap air. Jadi sebenarnya aman untuk disiram air. Termasuk juga bagian kunci ya. Bagian kunci sini sudah aman juga. Jadi nggak perlu khawatir bila ada kena rusak atau gimana. Ya, kalau misalnya ada kerusakan juga di bagian langsung konset, langsung aja hubungi ke call center. Ini ya, Polytron. Ya. Nah, kalau yang untuk bagian hub, perhatikan langsung bagian hub sini yang tidak boleh disiram dan tidak boleh difokuskan untuk disiram. Nah, teman-teman, ini bagian hubnya ya. Di sini ada di bagian shaftnya, di asnya hub itu ada lubang yang keluar kabel. Nah, itu difokuskan, jangan terlalu difokuskin atau dinonjolin begini semprot ya, jangan. Nah, kalau hub lubangnya begini jangan langsung disemprot. Kalau di sini masih boleh, ya. Pokoknya dari atas ke bawah alirnya. Itu sangat penting ya. Dan bagian as ini memang sini sudah ada seal bearing ya. Jadi sebenarnya masih aman. Kalau motor masih baru sebenarnya masih aman sih. Tapi beda ya cerita kalau motor sudah pakai lama. Sealnya itu kudu harus diganti. Oke. Nah teman-teman, ini kebetulan motor Fox R ini baterainya ada di bawah deck. Dan ini sangat aman ya terhadap hujan. Udah ketutup sama decknya juga, jadi aman. Beda ya dengan cerita kalau misalnya banjir. Kalau misalnya banjir itu di atas ini memang udah posisinya agak rawan ya. Tapi setahu saya baterai dari Fox R itu sudah kedap air. Jadi masih aman lah. Nah, kalau mau cuci bagi teman-teman motornya, motor listrik yang lain, kalau misalnya baterainya tidak atau buat sendiri atau modifikasi atau gimana, perhatikan juga bagian soket ya, jangan disiram ya teman-teman. Itu karena bahaya banget. Oke. Paling penting nih di sini nih, soket charger harus tertutup ya. Jangan sampai mangap kebuka terus disiram, bahaya banget ya teman-teman. Karena ini langsung dari segede high voltage gitu teman-teman. Sama kesetrum lagi. Nah teman-teman, tadi kan sudah siram nih, sekarang mulai lap pakai sabun. Nah inget ya, harus disiapkan 1 ember dan sabunnya ini supaya irit air dan irit sabun juga. Plus tambah spon, inget pakai spon ya, supaya nggak baret juga, itu sangat penting teman-teman. Mulai dari dashboard, display. Nah, di sini juga aman ya kalau misalnya mau cuci bagian throttle juga aman karena di sini saya sempat coba bongkar juga dalamnya sudah ditembak itu ya resin ya dan ini compound ya supaya anti air juga ya, kedap air juga bagian elektroniknya dan soket-soketnya ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir juga. Nah, di sini ingat juga ya, bagian soket sini harus hati-hati ya, jangan sampai kena ini ya, kan malah kesetrum lagi ya. Sekarang kita fokus bagian hub gimana lapnya ya. Sebenarnya juga aman sih, nggak perlu khawatir. Kita langsung lap aja ya. Kita puter velgnya. Dan yang paling penting di bagian sini ya, sini paling kotor nih teman-teman, terus di pere ya. Oke. Nah untuk bagian sini nggak perlu khawatir juga karena kita lap doang, pakai sabun itu aman ya. Lap pakai sabun sudah, sekarang kita siram ya. Setelah itu baru pakai kanebo dikeringkan. Sekarang kita mulai siram ya, yang motor yang sudah dilap. Sama juga ingat nggak boleh pakai water pressure ya, sekali lagi saya ini ya himbau ya teman-teman. Nah sekarang tahap terakhir untuk mengeringkan motor Fox R saya setelah cuci pakai sabun dan siram pakai air, yaitu pakai lap serap air ya. Ya kita ngomong itu kain sintetis atau biasa teman-teman yang sebut apa tuh, kanebo tuh. Nah ya kita lap sekarang nih.
Ingat juga yang bagian display karena krusial juga, dan bagian transparan itu harus lap dengan kering ya supaya tidak berbekas. Sisa penting banget nih yang bagian sini. Nah, terus yang bagian ini soket listrik nih harus kering ya teman-teman, ini sangat penting di sini supaya tidak ada basah ya, karena itu kadang-kadang bisa bikin setrum juga. Nah, sekarang bagian paling krusial yaitu di dinamo ya. Nah, ini bagian dinamo ya teman-teman, paling krusial itu harus kering ya kalau bisa. Nah, bagian kabel juga harus kering, terus bagian sini ya, as sini ya, terutama bagian seal sini harus kering ya teman-teman. Nah teman-teman, ya bagian kaca-kaca transparan kayak seperti display, terus lampu depan punya tutup kaca, terutama bagian bolam situ ya, itu kan bagian transparan tuh, plastik transparan. Nah itu harus kering juga ya, kalau enggak akan berbercak air malahan, sama jelek ya. Om Alfred, Ya. kan Alfred tadi nyuci pakai sabun ya. Sabunnya sabun apa sih? Sabun cuci piring boleh nggak sih? Ya sebenarnya sih boleh-boleh aja sih, tapi sebaiknya pakai sabun cuci motor lah teman-teman. Oh, beli sampo buat motor begitu ya? Iya, pakai itu lebih bagus. Kalau gitu. sabun colek Om? Kepaksa. Kepaksa boleh-boleh. Kalau budgetnya segitu nggak apa-apa ya. Iya, tapi jangan salahkan saya ya. Tapi saya nggak saranin ya. Emang bikin belang ya Om ya? Iya, Jadi sayang di bodinya ya? betul. Oh gitu. Pantesan suka ada kayak warna-warna kayak ungu-ungu di body, kayak apa sih, Betul. pelangi-pelangi gitu ya? Ya, terus yang paling ketara itu bagian ini nih, tutup Kaca ya? lampu kaca yang transparan. Itu kelihatan tuh, kok kayak ada berawan gitu loh. Itu kan, ya pakai gituan aja jadi ya gelap ya. Nggak kering atau apa, juga bisa begitu. Ya kan? Oke. Ini kan udah nyuci nih. Iya. Berarti bisa disimpulin apa sih untuk nyuci motor listrik? Boleh saya buat kesimpulan ya. Pertama, jangan pakai air high pressure ya, terutama yang pakai mesin cuci semprot tuh hindari dah kalau bisa. Yang kedua, jangan lupa matikan MCB dulu terlebih dahulu sebelum cuci ya. Matikan dulu, habis itu cek di soket ini apakah ada listrik sisa. Kalau ada, habiskan dulu. Yang ketiga, periksa dulu terlebih dahulu terutama bagian kabel-kabel, konektor-konektor. Kalau misalnya terbuka, ditutup dulu. Biasanya kalau motor baru ini sudah oke, aman dicuci dah. Tapi kalau motor yang sudah lama, harus diperiksa dulu ya. Yang keempat, paling penting dan paling krusial, yaitu bagian hub motor. Perhatikan juga lubang hub motornya, ya bagian as itu jangan disengaja dicuci, disemprot air langsung ke situ ya. Karena itu bisa merusak hub. Nah berikutnya, cucilah motor listrik Anda seperti motor biasalah. Yaitu menggunakan sabun motor ya, ingat pakai sabun motor, sampo, terus pakai sponge, busa sponge ya. Terus untuk mengeringkannya harus pakai ini, serap air, kain serap air atau kain sintetis atau orang bilang kanebo ya. Dan sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir juga, motor listrik itu bisa dicuci ya kapanpun saja seperti motor yang pada umumnya ya. Nggak perlu khawatir banget, kena hujan pun juga aman ya. Dan misalnya kalau teman-teman ada hal yang mau dibahas, langsungnya di kolom komentar ya, topik apa aja yang mau dibahas ya. Dan ingat ya, jangan lupa subscribe dan like di channel Iviolik ya. Dan ingat ya teman-teman, jangan lupa juga follow kita di IG atau TikTok kita di Iviolik Indonesia. Salam Iviolik. Ayo, nah sini yang penting lagi. Kok bersabun ngehe? Mau bersabun. Cuci lagi deh. Enggak, dari